Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di segmen terakhir ya di Ustaz Menjawab pagi ini, dan terus terang ya dan terang terus bahwa kita semua tentu sangat bersedih, sangat berduka dengan aksi pembakaran bendera tauhid ya yang dilakukan oleh sebagian oknum ormas Islam. Kita khawatir apakah ormas Islam ini sudah disusupi paham-paham liberalisme gitu kan, PKI atau yang lainnya, yang ingin membuat suasana keamanan di negeri kita ini tidak lagi kondusif seperti itu. Nah, baik, tadi Ustaz ada satu pertanyaan kunci yang perlu Ustaz jawab berkaitan dengan kejadian Nabi itu, Ustaz. Bagaimana Ustaz menjawabnya? Karena Nabi juga simbol-simbol Islam itu Nabi juga buang itu. Nah, bagaimana menurut Ustaz? Baik. Para pemirsa TTP yang dirahmati Allah. Konteks Hudaybiyah itu adalah perjanjian antara Rasulullah dengan kaum musyrik, kaum kafir masih. Kalau orang kafirnya menerima kalimat itu, tentu mereka sudah tidak kafir lagi. Kan begitu konteks perjanjiannya. Dan memang sangat berbeda ketika mensyiarkan atau mendakwahkan bendera ini, mensyiarkan bendera ini. Ya dulu bendera ini kan tidak dikenal. Bahkan saya pun tidak kenal bendera itu dulu, Ustaz. Bendera mana? Yang Al-Liwa dan Oh iya, sama-sama. Saya juga kenal. Ya. Tapi ketika ada dakwah itu, betul, akhirnya umat sekarang merasa itu milik mereka, seperti Pak Ali tadi. Menganggap dan merasakan bahwa itu adalah milik kaum muslimin. Itu benar. Dan memang itu yang harus terpatri di dalam diri kita umat Islam, bahwa kita umat Islam punya bendera gitu, dan itu Al-Liwa dan Ar-Rayah punya dasar dalilnya gitu. Nah, jadi saya kira dalam konteks dakwah itu sah-sah saja kita mendakwahkannya sebagai bendera Islam, panjia kaum muslimin yang akan menyatukan umat di atas asas tadi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita tidak perlu lagi mempertimbangkan aspirasi dari penganut agama selain Islam misalnya, Ustaz, yang mereka khawatir kemunculan simbol itu membuat mereka bisa tidak lagi menjadi warga negara yang sama kedudukannya di mata hukum, kemudian hanya umat Islam yang diistimewakan misalnya, Ustaz. Itu keliru, Pak Ustadz Azanul. Karena ada fakta di negeri ini, ada satu penganut agama yang mereka berbeda tapi bangga dengan bendera agama yang berbeda itu. Siapa itu? Contoh, ada di Papua, masyarakatnya itu bangga dengan bendera Zionis. Sementara Zionis, Yahudi dengan Nasrani itu enggak sepaket kan? Nah, artinya secara hubungan Zionis dengan Yahudi pun enggak terlalu erat gitu. Karena Zionis itu adalah sekte politik yang ingin menguasai dunia dengan pandangan-pandangan Zionisme mereka kan. Dan itu diangkat kalau oleh negara, maka itu dianggap tradisi aja, apa disebut kemarin mengomentari pengibaran konvoi bendera Israel di Papua itu kan. Nah, jadi saya kira ada yang salah kalau kemudian orang menganggap itu akan mengistimewakan yang lain. Justru dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah diagungkan sebagai dasar negara, dasar peraturan, bendera yang diagungkan, maka semua manusia ya, semua manusia, dia beragama atau beragama tapi bukan Islam, pasti akan dinaungi. Karena faktanya Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah, saya pernah mendengarkan penjelasan dari orang bahwa ketika Nabi hijrah itu secara mayoritas kependudukan di Yastrib itu masih lebih banyak yang non-muslim. Yang masih banyak non-muslim, bahkan ada yang masih paganisme ya Ustadz ya. Tapi mereka hidup dengan dengan pengawasan pengaturan Rasulullah Muhammad SAW. Maka dalam perjanjian itu kan disebut kalau ada masalah dengan orang Islam dengan orang Islam begini, kalau orang Nasrani dengan ini begini. Intinya semua masalah kalau ada kembalinya kepada Rasulullah Muhammad SAW, kembalinya kepada Islam. Karena Islam ini dengan kalimat tauhid tadi hadir untuk memberikan kedamaian buat semua. Ada ndak
agama, keyakinan atau ideologi di dunia ini yang memberikan pernyataan bagi penganutnya, siapa yang membunuh orang yang atau menjalimi orang yang berbeda dengan ideologi kita terlarang dan lain sebagainya. Nggak ada. Tapi dalam Islam, siapa yang membunuh atau menyakiti orang yang bukan Muslim tapi dia ada di dalam naungan Islam, baunya surga aja nggak bisa dicium, Ustaz. Nah, kalau baunya surga aja nggak bisa dicium, apalagi masuk surganya. Dan itulah jaminan kalau kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah menjadi asas di dalam penataan kehidupan masyarakat kita, penataan kehidupan manusia ini, Ustaz Azanul. Saya kira demikian. Tapi kalau misalnya digandengkan antara merah putih dan bendera tauhid, sebenarnya tidak masalah kan? Sebenarnya ya sah-sah saja nanti ketika dia dipakai sebagai bendera dari wilayah Indonesia. Contohnya begini, Ustaz. Misalnya Indonesia punya utusan di PBB. Oke, baik Ustaz. Kan? Insya Allah nanti kita lain kesempatan kita bahas. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.